Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh peserta talk show pada pagi hari ini. Saya mau cek dulu suara saya sudah cukup terdengar ya? Jelas. Alhamdulillah. Selamat pagi Bu Fira, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pagi semuanya. Selamat pagi. Ini untuk rekan-rekan hadirin sekalian juga kalau misalkan mau dibuka kameranya juga dipersilahkan ya. Mungkin juga ada rekan atau keluarganya yang masih belum join di acara pagi ini, boleh di-share link-nya juga. Karena hari ini memang topiknya sangat menarik ya, sangat menarik dan memang suatu hal yang kita nih sebagai orang tua, sebagai orang dewasa khususnya perlu mengetahui topik ini seperti itu ya. Jadi untuk para hadirin sekalian yang mungkin mau berbagi link Zoom-nya kepada kerabat atau keluarganya juga dipersilakan. Ini sudah hadir teman-teman dari pengurus komunitas keluarga tangguh. Ada Ibu Fatimah Nur sudah hadir yang pakai jilbab kuning. Yang akan memberikan sambutan juga Ibu Dewi yang akan tilawah ya sama bergabung nih. Juga dari Rumah Bambini juga Ibu Aisyah yang hari ini akan menjadi narasumber utama kita. Sama bergabung, insya Allah saya akan mendampingi, menyertai ya. Walaupun sekali-sekali off video, tapi insya Allah saya tetap ada di sini sambil ngerjain yang lain gitu. Iya, pasti juga kita akan, Bu Fira juga akan membacakan doa ya, Bu Fira. Oh ya, insya Allah, baik. Semua. Baik, kalau gitu kita mulai saja acaranya. Silakan, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua untuk berkumpul pada Ahad pagi ini yang alhamdulillah cukup cerah ya. Tidak lupa juga salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang kepada Ibu Sri Fira Chandra selaku pembina Kukuh, juga kepada Ibu Fatimah Nur selaku Ketua Kukuh, dan para hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Selamat datang pada acara talk show Keluarga Kukuh dengan tema Lindungi Anak dari Kejahatan Seksual Sejak Dini. Kukuh merupakan komunitas keluarga tangguh yang merupakan komunitas para wanita yang sebagian besar menyandang predikat ibu yang dikomandoi oleh para wanita hebat sebagai penasehat. Komunitas ini adalah wadah kepedulian kami yang punya tujuan yang sama, yaitu mengukuhkan keluarga dan menangguhkan generasi muda Indonesia. Jadi moto Kukuh ini adalah tangguh keluargaku, Kukuh Indonesiaku. Dan sebagaimana salah satu misi dari Kukuh yaitu menjadi sarana pertolongan pertama pada keluarga dengan diskusi kelompok terbatas melalui sarana media sosial ataupun tatap muka bersama narasumber yang ahli di bidang agama, kedokteran, psikologi dan komunikasi, itulah yang kita hadirkan pada talk show pagi hari ini. Jadi nanti kita akan berbincang bersama narasumber kita yang merupakan seorang psikolog, ada Kak Aisyah, saya panggil Kak Ai ya, Kak Aisyah Salsabila MPSI, beliau merupakan lulusan Magister Profesi Psikologi Pendidikan, sudah menikah dan dikaruniai satu orang putra, dan aktivitasnya saat ini adalah ibu rumah tangga dan juga psikolog di Rumah Bambini. Baik, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, surat At-Taghabun ayat 11-18 yang akan dibacakan oleh Ibu Dewi Meilina. Kepada Ibu Dewi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار خالدين فيها أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman pada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang.
Dialah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah kepada Rasulullah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dari kekikiran darinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia akan melipat gandakan balasan untukmu dan mengampunimu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Pengampun, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, yang Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi, baik yang membacakan maupun yang mendengarkan, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan acara kita yang kurang lebih sampai jam 11 siang ini akan berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai diskusi pagi ini, mari kita dengarkan dulu nih dua patah kata dari Ibu Fatimah Nur selaku Ketua Kukuh yang akan menyapa para hadirin yang telah hadir pada pagi hari ini. Kepada Ibu Fatimah Nur, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Gita. Kedengeran suaranya ya Mbak? Kedengeran Bu, Alhamdulillah jelas. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya izin menyampaikan banyak patah kata, boleh nggak Mbak Gita? Sebenarnya tadi cuma boleh sepatah dua patah katanya, jadi baru Assalamualaikum udah. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Karena alhamdulillah insyaallah kita semua diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman, dan diberikan gerakan hati gitu ya untuk mengikuti acara yang insya Allah sangat bermanfaat ini. Ini kita pesertanya baru 57 orang ya, insya Allah semakin bertambah. Sesungguhnya yang ada di sini insya Allah orang-orang yang dipilih sama Allah nih untuk menuntut ilmu di hari Ahad yang cerah ini. Puji dan salawat serta salam kita haturkan kehadirat Rasulullah SAW. Talaudan kita sepanjang masa insya Allah ya. Ini kebanyakan masih off kamera, apakah sambil masak atau sambil ngelonin anak, nggak masalah ya. Yang penting tetap dengerin. Saya ucapkan apresiasi nih buat Ibu Faridah yang dari awal on kamera. Ya, semoga diikuti sama yang lain, karena kayaknya beda ya kalau ngomong nggak ngelihat muka, ngelihatnya foto-foto atau nama-nama doang gitu ya. Tapi insya Allah itu tidak mengurangi esensi dari acara kita pada hari ini. Oh, sambil nyusuin, iya nggak masalah. Alhamdulillah, salah satu hikmah pandemi itu kan kita dimudahkan Allah ya untuk menuntut ilmu dimanapun, kapanpun, dan sambil ngapain pun gitu. Bahkan para aktivis mungkin biasa tuh Zoom 2 gitu ya, satu pakai laptop, satu pakai HP, handsfree-nya sebelah-sebelah beda gitu ya, segitu hebatnya gitu ya multitasking kita di zaman ini. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita akan ada talk show gitu ya dengan pakar kita. Saya panggilnya Ibu atau Mbak Aisyah ya. Mbak Aisyah masih muda, Mbak Aisyah masih muda.
Masya Allah ya, apa namanya, tentang lindungi anak dari kejahatan seksual sejak dini. Kalau kita mau jujur, topik ini sebenarnya agak jarang dibahas ya, di ya, ilmu-ilmu parenting gitu ya. Dan padahal ilmu ini sangat penting ya, sangat penting sekali karena ya pastinya kita sebagai orang tua berkewajiban untuk berikhtiar untuk melindungi anak-anak kita dari kejahatan apapun, termasuk kejahatan seksual. Kejahatan seksual kalau mau dibilang jujur sebenarnya banyak juga gitu ya terjadi di Indonesia gitu. Yang pertama kali mungkin diekspos oleh media massa itu tahun 2010 kalau nggak salah, tentang ada yang Babe itu ya, dilanjutkan dengan OB, JIS apa, Jakarta Islamic School ya kalau nggak salah. Apa bukan, Jakarta International School. Nasional, ya. International School. Nah, cuma masalahnya karena ini dianggap tabu, jadi itu nggak banyak ke permukaan gitu ya, nggak banyak dimunculkan di permukaan. Bahkan para korban kejahatan seksual ini pun kadang malu untuk melaporkan, untuk mengekspresikan bahwa dia sebenarnya udah kena kejahatan seksual gitu. Nah, ini yang sebenarnya harus kita rubah pola pikirnya karena justru ini semakin merugikan anak-anak kita ya, dan ini justru sangat berbahaya buat kita sebagai orang tua pada khususnya. Apalagi di zaman online yang serba canggih ini, kalau dulu mungkin kejahatan seksual pada anak itu hanya terjadi offline gitu ya. Nah, sekarang banyak juga nih metode-metode kejahatan seksual online seperti yang baru kasus terkuak baru beberapa hari ini, yaitu apa, grooming ya, kasus grooming gitu. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Aisyah. Jadi sebenarnya ini penting banget, dan apa namanya, efek buat anak-anak yang kena kejahatan seksual ini bukan hanya efek sebentar ya, baik efek secara mental, secara fisik maupun secara sosial itu bisa berpengaruh sampai berpuluh-puluh tahun lamanya gitu ya kalau tidak mendapatkan pengalaman apa penanganan yang cepat dan profesional. Jadi apa namanya, PR kita bersama untuk mengedukasi masyarakat, khususnya pertama ya diri kita dulu gitu ya. Kita harus paham apa aja sih kejahatan seksual. Ada tetangga nyium pipi kiri, nyium pipi kanan anak kita karena gemes, nyubit paha anak kita karena gemes, itu sebenarnya udah kejahatan seksual belum sih gitu ya. Nah, nanti akan dikupas lebih lanjut mungkin oleh Mbak Aisyah, karena justru kejahatan seksual itu biasanya dilakukan oleh orang-orang terdekat kita yang kita sebenarnya nggak nyangka gitu ya, itu untuk kasus yang offline ya, kejahatan seksual secara langsung. Jadi memang kewaspadaan itu penting karena apalagi buat anak-anak balita gitu ya, dan anak-anak masih di bawah umur, karena ya mereka bergantung sama kita gitu untuk melindungi diri kita. Sebagian besar mereka juga nggak sadar apa namanya, mereka sedang dilecehkan secara seksual. Karena para pelaku kejahatan itu punya metodenya itu smooth gitu ya, lancar gitu, apa namanya, pelan-pelan, tapi akhirnya sampai kita akhirnya nggak sadar gitu. Bahkan kadang ada anaknya yang melakukan, tapi orang tuanya yang nggak percaya gitu ya, dan akhirnya tidak mengambil tindakan apa-apa gitu. Nah, itu sangat disayangkan sekali. Insya Allah hari ini kita akan belajar apa aja sih kejahatan seksual, gimana cara melindungi anak-anak kita dari kejahatan seksual. Bahkan kalaupun anak-anak kita, kadang kan anak-anak nggak ngerti ya, mereka nggak tahu apa namanya, mereka terkena kejahatan seksual. Jadi ciri-ciri seperti apa sih gitu ya, yang bisa kita identifikasi kalau berjaga-jaga anak kita nih udah kena kejahatan seksual belum sih gitu ya. Nah, jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Alhamdulillah kita sudah ada pakarnya gitu ya, Mbak Aisyah. Saya himbau kepada para peserta semua untuk ayo serius belajarnya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan gitu ya, dicatat dulu. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari talk show pada pagi ini. Terima kasih banyak juga saya ucapkan kepada Umi Fira ya selaku pembina Kukuh yang telah menginisiasi acara ini, kepada Mbak Aisyah Salsabila yang sudah bersedia untuk menjadi pembicara, membagi ilmunya,
kepada panitia ya yang Masya Allah garcep dan terstruktur gitu ya, terorganisir, nggak pakai banyak rapat tapi langsung jadi gitu ya, Masya Allah. Terima kasih banyak kepada para panitia dan juga tentunya kepada para peserta ya. Terima kasih banyak. Saya ucapkan selamat mengikuti talk show dan jangan lupa untuk diambil hikmahnya sebanyak-banyaknya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Fatimah Nur selaku Ketua Kukuh yang telah memberikan sapaan dan juga tadi sedikit opening statement ya tentang kita tuh membahas apa sih sebenarnya hari ini gitu. Jadi saya mau langsung nih nyapa narasumber kita yang sudah hadir, Kak Aisyah Salsabila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Nah ini Kak Ai sekarang sibuknya apa nih selain jadi ibu rumah tangga, selain jadi psikolog juga di rumah Mbak Bini, lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Paling sibuk ini ya, bikin konten buat Instagram rumah Mbak Bini. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Iya, nah Kak Ai, ini mungkin juga banyak ya pertanyaan dari yang sudah hadir pada pagi hari ini, termasuk dari saya sendiri gitu ya. Dan ini juga untuk hadirin sekalian, kalau misalnya punya pertanyaan, boleh nanti kita punya sesi tanya jawab ya Kak Ai ya. Jadi buat yang punya pertanyaan, boleh nanti ditulis di kolom chat. Insya Allah kalau misalnya waktunya cukup, kita akan mencoba menjawab semuanya gitu ya. Tapi kalau misalnya waktunya terbatas, nanti kita pilih gitu ya beberapa pertanyaan yang akan dijawab langsung sama Kak Aisyah. Nah, tadi balik lagi ke pertanyaan soal kejahatan seksual pada anak. Nah, mungkin sebagian dari para hadirin yang sudah hadir dan juga saya sendiri sebenarnya belum tahu nih, gitu, apa aja sih sebenarnya tindakan-tindakan yang sudah termasuk dalam kejahatan seksual yang harus kita perhatikan, yang kalau tadi kata Ibu Fatimah Nur yang harus udah bisa kita coba identifikasi gitu terjadi pada anak-anak kita. Nah, silakan Kak Ai, kira-kira apa aja sih tindakan-tindakan yang sudah termasuk dalam kejahatan seksual itu? Oke, terima kasih Gita. Sebenarnya tadi sudah dikasih spoilernya ya sama Ibu Fatimah dari Kukuh gitu. Kejahatan seksual tuh seperti apa sih? Dan ternyata kejahatan seksual itu tidak hanya sebatas melakukan hubungan badan gitu dengan anak, tapi itu bisa lebih besar lagi, lebih luas lagi. Nah, kalau kita lihat gitu ya dari definisi kejahatan seksual itu apa sih? Itu lebih kepada tindakan pemaksaan ataupun bujukan untuk melakukan tindakan seksual maupun yang berkonotasi seksual terhadap anak. Dan itu dengan tujuan kepuasan pribadi pelaku. Nah, tadi bentuk-bentuknya apa saja? Nah, tadi juga sudah disampaikan nih sama Ibu Fatimah, ada bentuknya di dunia nyata, ada juga di dunia maya. Nah, untuk dunia nyata itu ada yang berupa fisik, misalnya menyentuh area pribadi anak, kemudian mencium, memeluk, hingga yang paling parah adalah melakukan hubungan badan. Sementara untuk bentuk kejahatan seksual non-fisiknya seperti apa? Misalnya meminta anak untuk membuka pakaian, atau misalnya pelakunya itu memperlihatkan alat kemaluannya kepada anak, atau malah sebaliknya gitu, meminta anak memperlihatkan alat kemaluannya. Nah, kemudian kalau dunia maya contohnya apa? Misalnya mengirimkan video-video atau gambar pornografi, konten pornografi kepada anak, kemudian juga misalnya meminta anak untuk mengambil gambar area pribadinya, mengambil gambar atau video anak untuk konten pornografi. Nah, untuk anak sendiri, ini kalau di Indonesia kan batasan usianya itu nggak cuma anak usia dini atau anak balita atau anak sekolah, tapi hingga 18 tahun itu masih disebut anak. Lebih kurang seperti itu sih kejahatan seksual itu. Baik, dan kejahatan seksual itu tidak hanya berupa sebuah tindakan, tapi bisa juga secara verbal gitu ya Kak Ai ya? Iya, kalau misalnya verbal kita bisa kenal misalnya kayak catcalling gitu, yang manggil-manggil cewek kayak gitu-gitu kan, itu bisa masuk ke pelecehan seksual atau kejahatan seksual. Bisa jadi oke, jadi sebenarnya kita harus tahu dulu nih batasannya itu udah masuk ke tindakan
kejahatan seksual ini buat anak-anak kita tuh bahkan dari hal-hal yang kecil, cuma catcalling aja itu kita harus kasih tahu nih sama anak kita gitu ya. Justru jangan GR, jangan kesenangan kalau lagi di-sweet-sweetin sama orang gitu ya, justru itu bisa menjadi sebuah ancaman justru buat dirinya begitu ya Kak Ai ya. Nah, saya sempat baca juga nih katanya berdasarkan pelaporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak itu sampai 3 Juni 2021 ada 3.122 kasus kekerasan terhadap anak yang didominasi oleh kejahatan seksual. Dan kasus ini nggak cuma dialami sama anak remaja aja, tapi sama anak balita juga. Nah, sebenarnya gimana sih Kak Ai gambaran kasus kejahatan seksual di Indonesia sekarang ini? Iya, tadi kita sudah sampaikan ya, data yang terbaru yang berhasil kita dapatkan itu dari Simfoni PPA, ya. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, itu pada tahun 2021 ini, dari 1 Januari hingga 3 Juni, itu ada lebih kurang, itu ya, tadi 3.122 kasus yang didominasi oleh kasus kekerasan atau kejahatan seksual. Tapi di lapangan saya yakin, seperti juga tadi Ibu Fatimah katakan, karena kejahatan seksual ini sangat luas gitu ya, bisa saja di lapangan tuh lebih banyak lagi gitu yang terjadi. Namun memang apa ya, salah satu kendalanya di Indonesia kita tuh sulit gitu ya untuk mendapatkan data yang akurat untuk bisa menggali informasi yang lebih dalam. Adapun kalau misalnya dulu yang di tahun 2018 itu ada data yang saya dapatkan dari Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja itu tahun 2018 pada anak-anak di Indonesia untuk yang usia 13 sampai 17 tahun itu diketahui bahwa 1 dari 11 anak perempuan dan 1 dari 17 anak laki-laki di Indonesia yang mengikuti survei itu mengalami kejahatan seksual. Jadi bisa dibilang darurat gitu ya, genting gitu, karena ini nggak main-main. Tapi ya itu lagi, kejahatan seksual ini juga bisa semakin marak terjadi kalau misalnya kita sendiri tidak bisa membekali anak kita dan juga membekali orang-orang di sekitar kita supaya ini kejahatan seksual ini tidak terus terjadi. Begitu. Baik. Tadi juga saya sempat highlight dari Kak Ai, memang yang terjadi ini berarti bukan cuma buat anak perempuan aja ya, tapi anak laki-laki juga bisa mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan kayak gini gitu Kak Ai ya. Nah, kalau ini kan meningkat terus nih kayaknya gitu kasusnya setiap tahun. Kenapa sih Kak Ai kejahatan seksual ini tuh kok makin banyak gitu? Makin kesini tuh makin banyak, kira-kira kenapa? Oke, nah untuk kejahatan seksual ini sebenarnya pada anak itu anak tidak hanya menjadi korban aja, ternyata anak juga bisa jadi pelaku. Kadang tanpa disadari dia setelah melakukan itu karena ya itu tadi kan keterbatasan kemampuan dia untuk memahami bahwa ini tuh nggak boleh loh dilakuin dan dia nggak dapat bekal untuk itu. Nah, adapun beberapa faktor gitu kenapa misalnya anak itu rentan menjadi korban kejahatan seksual. Yang pertama adalah karena secara fisik kan kekuatannya lebih lemah ya daripada yang lebih Orang dewasa. Kemudian juga keterbatasan kemampuan berpikirnya gitu ya. Dia nggak tahu nih orang ini berniat baik atau misalnya berniat buruk. Yang dia tahu, oh dia mau paman ini mau kasih aku es krim gitu kan. Padahal ada niat embel-embelnya gitu ya, niat-niat buruknya. Oke, dan nggak tahu juga gitu apakah aktivitas yang dilakukan oleh si pelaku itu baik atau buruk sih, karena dia belum dapat ilmu atau belum dapat pemahaman tentang itu gitu. Dan kadang kan maaf kalau misalnya alat kemaluan kita itu dipegang atau disentuh gitu, yang dirasakan anak itu bukan sakit kan, tapi ada sensasi kayak geli gitu. Nah, kalau misalnya anak itu nggak dibekalin, dia nggak akan tahu bahwa itu tuh buruk gitu. Yang dia tahu, ini aku nggak sakit kok gitu. Ini cuman geli aja gitu. Nah, makanya penting gitu ya untuk dibekali bahwa itu tuh nggak boleh. Kemudian juga kalau misalnya pada anak khususnya usia dini gitu ya, keterbatasan kemampuan juga gitu, kemampuan verbal dalam mengungkapkan pikirannya atau perasaannya. Dan kemudian yang mirisnya lagi, pelaku itu tidak jarang adalah orang yang dekat dengan anak gitu. Yang dirasa anak tuh adalah orang yang aman. Oh dia kan misalnya pamanku atau dia sepupuku
temanku gitu ya, selalu main ke sini, atau misalnya di sekolah dia kan guruku gitu, jadi dirasa aman. Kemudian kalau misalnya kenapa anak juga rentan menjadi pelaku gitu ya. Yang pertama bisa karena pola asuhnya yang kurang tepat. Misalnya lemah atau bahkan tidak ada sama sekali penanaman value pada anak gitu, bahwa ini nggak boleh, itu ada batasannya segala macam. Kemudian hubungan yang kurang harmonis dengan orang tua gitu ya. Lalu juga tidak mendapatkan bekal pendidikan seks yang tepat, yang sedini mungkin. Kemudian juga adanya lemah dari pengawasan orang tua. Ada orang tua menganggap, oh dia kan main ke tetangga gitu, main di kamar temennya gitu, menganggap apalah gitu, padahal kita nggak tahu gitu itu apa yang terjadi di sana. Kemudian juga yang kedua adalah pengaruh dari lingkungan sosial atau pertemanan yang buruk. Lalu ada lagi paparan pornografi. Apalagi sekarang tuh kayaknya hampir semua anak yang kita lihat di sekitar kita tuh pegang gadget gitu kan, bahkan punya gadget, dan di gadget itu gampang banget kita mengakses konten pornografi, bahkan nggak berniat pun tiba-tiba muncul iklan gitu. Nah, paparan pornografi itu yang bisa mempengaruhi anak untuk penasaran, apa nih gitu. Terus kalau misalnya dia misalnya nggak punya tempat yang nyaman untuk bertanya dengan orang tua, dia malah cari tahu sendiri, atau misalnya dia bertanya ke teman yang salah, kemudian dia malah mencoba untuk melakukannya gitu, padahal nggak tahu itu efeknya apa. Nah, itu bisa menjadi penyebab. Dan juga yang terakhir adalah bisa jadi penyebabnya karena si anak itu sudah jadi korban sebelumnya gitu. Jadinya malah berkembang kemudian menjadi pelaku. Gitu. Nah, ini saya ambil salah satu contoh aja. Ada salah satu hasil dari penelitian tentang kejahatan atau kekerasan seksual terhadap anak yang juga dilakukan oleh anak. Jadi ini pelakunya anak, korbannya juga anak. Jadi ini ada 49 subjek, yaitu laki-laki yang usianya 11 sampai 18 tahun. Dari hasil penelitian itu diketahui bahwa aktivitas kejahatan seksual yang terjadi ini ternyata terjadi di rumah temannya, di rumah salah seorang teman, atau bahkan di rumah korban gitu. Nah, ini kan pertanyaan, kemana orang tuanya gitu ya? Iya. Padahal itu orang tuanya ada gitu ya. Kemudian juga bentuk kejahatan seksualnya itu juga macam-macam. Ada yang sekedar menyentuh atau meraba alat kemaluan, dan bahkan ada yang melakukan hubungan badan. Kemudian, nah korbannya sendiri bagaimana? Ternyata 87% korban itu kenal sama pelaku. Oh, ternyata ini tuh temannya gitu atau tetangganya. Dan usianya juga ada yang balita, ada yang dari 5 tahun hingga 17 tahun. Dan secara pribadi korban ini macam-macam, ada yang pendiam ada, tapi yang aktif juga ada, kemudian ada juga yang pakaiannya suka pakai seksi gitu. Kadang ada orang tua yang nganggep, masih anak-anak gini nggak apa-apa lah gitu ya, seksi. Dan padahal kan kita nggak tahu ya, meski itu bukan menjadi salah satu penyebab, tapi bukan menjadi satu-satunya penyebab, tapi itu bisa jadi memancing hasrat seksual anak yang lain gitu. Dan dari kasus ini, dari penelitian ini ternyata hanya 67% yang mengandung unsur paksaan. Sisanya yang sekitar 33% bisa jadi tidak dipaksa gitu ya, tapi suka gitu melakukannya. Dan faktor penyebab utamanya anak-anak ini menjadi pelaku adalah yang paling besar itu karena paparan pornografi. Kemudian ada pengaruh teman sebaya, dan yang tadi ya, punya riwayat jadi korban. Jadi ternyata anak-anak itu nggak hanya jadi korban, tapi bisa jadi pelaku juga gitu. Itu yang miris banget ya. Iya ya, mencengangkan ya Kak. Datanya ternyata separah ini gitu ya, dan ini kan memang tadi juga sempat disampaikan sama Ibu Fatimah bahwa ini adalah hal-hal yang kalau di Indonesia tuh kayaknya tabu gitu mau kita obrolin sama orang-orang gitu ya, tabu gitu mau kita buka di forum diskusi seperti ini misalkan gitu. Kesannya kayak masih kecil lah, nggak usah lah, nggak apa-apa lah, apalah gitu, padahal harusnya dipersiapkan
dari kecil gitu ya, pengetahuan tentang ya sex education itu ya, hal-hal apa saja yang tidak boleh disentuh dan sebagainya. Nah, kejadian-kejadian seperti ini kan pasti punya dampak ya, Kak, untuk korbannya sendiri gitu ya, dan mungkin untuk pelakunya sendiri juga pasti ada dampaknya. Nah, apa sih, Kak, dampak terparah atau mungkin dampak teringan yang bisa terjadi sama anak? Oke, nah untuk dampak kejahatan seksual pada anak ini bisa beragam gitu ya, dan juga tidak hanya jangka pendek, tapi juga jangka panjang, bahkan hingga dewasa gitu masih ada dampaknya. Kemudian juga dampaknya di berbagai sektor, di berbagai area atau bidang gitu. Yang pertama misalnya dari segi fisik, biasanya kalau misalnya kita lihat tuh anak yang mengalami kejahatan seksual, apalagi yang dipaksa atau dengan orang asing gitu, dia mulai kayak berubah gitu ya, mulai kok kelihatannya jadi suka lesu ya sekarang, kok kayaknya nggak semangat gitu, kemudian kesehatannya menurun, dan kemudian kalau bisa jadi efeknya juga luka fisik gitu ya, apalagi kalau misalnya dilakukan dengan alat kemaluannya. Kemudian juga bisa mengalami penyakit menular seksual dan juga beresiko mengalami penyakit kronis di masa depan. Kemudian dari segi mental itu ada bisa mengalami stres, mengalami depresi, mengalami trauma, dan tentu kalau misalnya anak itu depresi, dia kan jadi nggak punya semangat hidup gitu, dan juga nggak punya semangat untuk bersekolah, hingga akhirnya juga prestasi menurun, jadi berdampaknya ke macam-macam. Kemudian kalau di bidang atau area perilaku, ini anak-anak ini bisa rentan mengalami penyalahgunaan obat-obatan yang terlarang, kemudian juga rentan terlibat dalam perilaku seks bebas, lalu rentan juga mengalami kelainan seksual, dan juga ada resiko bunuh diri. Dan ada lagi efek lainnya, ini kalau hasil penelitian di luar ya, di Amerika itu bagi anak perempuan yang pernah mengalami korban, itu mereka beresiko 2-13 kali juga jadi korban saat dewasa gitu. Dan kemudian juga yang paling parah, ini jadi siklus gitu. Ketika dia jadi korban, maka berikutnya dia jadi pelaku kejahatan, dan kemudian siklus itu ya berputar lagi. Jadi efeknya itu bisa ke semuanya gitu. Jadi ke macam-macam ya gitu, bisa sampai ke narkoba juga gitu ya, trauma jangka panjang gitu ya, Kak, ya. Oke, kalau gitu ini penting banget, salah satu yang paling penting yang saya harus tanyain, lalu apa yang harus kita lakukan nih sebagai orang tua, sebagai orang dewasa untuk melindungi anak-anak kita, ponakan-ponakan kita gitu ya, dari kejahatan seksual? Kak I, dipersilakan punya penjelasan yang harus ditampilkan mungkin ya, kalau untuk hal ini ya, Kak I ya. Oke. Ya, minta tolong Mbak Aska Untuk share screen ya terkait hal ini. ya. Oke, sambil kita nunggu nih, Kak I, sambil kita nunggu share screen-nya. Sebenarnya untuk kasus kejahatan seksual ini tuh kita perlu dari umur berapa, anak umur berapa gitu, Kak? Kasih pengertiannya sama anak untuk daerah-daerah ini tuh nggak boleh ya gitu disentuh orang lain atau gimana gitu, Kak? Ya, nanti sebenarnya akan ada saya jelaskan lebih detail ya di slide-nya. Sepertinya belum bisa ya. Sepertinya ada sedikit kendala bisa dulu. Dibantu dioper ke yang lain, slides-nya pakai WA, teman-teman yang lain mungkin bisa bantu untuk mungkin ke Umi juga boleh. Coba Umi bantu. Belum kelihatan ini, mungkin di Azka ada masalah itu kali ya. Masalah signal mungkin ya. Oke. Mau dioper ke saya boleh kalau bisa. Oke, baik, saya coba ya. Oke, sambil kita nunggu. Ya. Baik. Sebentar. Nanti kita juga akan tanya-tanya, berdiskusi mungkin lebih tepat ya sama Umi Vira ya, Umi ya. Oh, boleh. Jangan susah-susah, yang susah-susah kasih ayah aja. Bentar. Mana ya? Sebentar belum kebuka nih, sorry.
Jadi Iya. deg-degan saya. Jarang-jarang jadi co-host. Nah, untuk hari ini spesial buat sahabat Kuku semuanya. Alhamdulillah. Saya hari ini jadi co-host ya. Sebentar, udah kebuka belum ya? Belum ya? Belum, Umi. Belum, Umi. Oke. Kok kayak Emang akhir-akhir ini persoalan sinyal lagi ini ya. lagi Lagi viral banyak. ya. Karena kabelnya digigit hiu katanya. Salah satu Apa? tantangan nih. Kabel internetnya yang Telkom. Iya, sebentar. Oke. Nah, ini udah nih. Oke. Sudah terlihat? Alhamdulillah. Terlihat, Umi. Oh, Alhamdulillah. ini harus pembina Kuku bener nih yang ngerjain. Bisa. Istimewa banget. Oke, silakan. Silakan, Oke, Kak Ayu. next aja Umi, langsung ke slide 9 dan 10. Oke, terus. Di atas Umi. Hah? Ke atas? Sebelumnya nomor 1-nya. Ini ya? Nah, iya. Oke. Silakan, Kak Ayu. Oke. Jadi untuk melindungi anak gitu ya, anak dari kejahatan seksual tuh sebenarnya ada banyak sekali yang perlu kita lakukan. Nggak cukup misalnya hanya penanaman value agama saja atau pendidikan saja, tapi ada banyak yang perlu dilakukan. Oke, nah yang pertama itu adalah boleh dibantu mute ya. Yang pertama adalah jaga hubungan dan komunikasi dengan anak. Jadi kalau misalnya kita jaga gitu ya hubungan kita dengan anak gitu supaya harmonis, jaga hubungan supaya anak tuh tahu gitu apapun yang terjadi ada keluarga sebagai tempat yang paling aman dan nyaman. Dan juga dengan hubungan yang harmonis, maka kita bisa mudah nih melakukan step-step selanjutnya, yaitu menanamkan value, memberikan pendidikan seks yang benar pada anak, dan anak pun juga mudah gitu untuk menuruti serta mematuhi kita gitu. Nggak mungkin kan kalau misalnya kita jarang gitu ngobrol sama anak, terus tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, langsung nak, mama tadi ikutan talk show, jadi kamu tuh harus begini gitu. Kan nggak mungkin gitu ya. Jadi ada landasannya yang juga harus dipenuhi. Jadi komunikasinya harus dibangun dulu gitu ya, Kak Ai ya? Betul. Nggak bisa langsung tiba-tiba nggak ada. Biasanya misalnya orang tua cuma ngomong perintah ini, perintah itu gitu kan. Nggak pernah dengerin anak, nggak pernah ngajak ngobrol, tiba-tiba ngomongin seks gitu kan. Apaan ini gitu. Jadi memang ini basicnya. Nah, gimana sih caranya supaya hubungan kita dengan anak itu harmonis? Yang pertama, luangkan waktu untuk melakukan kegiatan bersama anak gitu ya. Nggak hanya anak tuh nggak kerjanya cuman sekolah, kemudian les gitu, atau ngaji, tapi mereka perlu gitu melakukan kegiatan bersama dengan keluarga, dengan orang tua. Kemudian juga rutin komunikasi dengan anak. Tentunya komunikasi ini dua arah ya, bukan hanya satu arah dari orang tua ke anak. Kemudian juga jadilah tempat yang nyaman bagi anak untuk bertanya dan bercerita apapun. Sehingga misalnya nih, kalau anak tiba-tiba penasaran gitu, mungkin dia pernah dengar dari temannya atau dari manapun terkait tentang alat pemaluan atau tentang seks, anak tuh punya tempat untuk bertanya yang tepat, yaitu orang tua gitu. Anak nggak akan mencari tempat yang lain, mencari tempat yang salah dan akhirnya malah mendapatkan informasi yang seharusnya tidak diterima oleh anak. Dan kemudian juga penting bagi kita mendampingi anak saat mengalami kesulitan. Oke, next Umi. Ya, sebentar. Nah, yang kedua, tanamkan value atau nilai-nilai agama, nilai-nilai keluarga pada anak. Nah, bagi kita umat muslim khususnya yang bisa ditanamkan itu apa? Yang jelas adalah yang pertama fondasi akidah yang kokoh ya pada anak. Anak tuh perlu tahu bahwa Allah itu Maha melihat. Allah Maha melihat segala yang anak lakukan, dimanapun anak berada, dan juga kapanpun gitu. Kenapa? Nah, ini tuh Allah tuh ingin kebaikan buat anak gitu, buat kamu. Makanya Allah selalu melihatmu. Kemudian juga
Anak tuh perlu tahu bahwa Allah loh yang ciptakan tubuh kamu dengan bentuk sebaik-baiknya, sehingga kita harus terima kasih nih sama Allah gitu. Caranya gimana? Caranya ya dirawat, dijaga tubuhnya, tidak boleh diperlihatkan sembarangan, tidak boleh disentuh sembarang orang. Kemudian juga tanamkan rasa malu, gitu ya. Nah, kalau kita aja menyebutnya itu sebagai alat kemaluan gitu ya, berarti memang ya itu tuh malu gitu, malu kalau dilihat atau diperlihatkan kepada orang lain. Kemudian juga pentingnya menjaga pandangan dan kemaluan sesuai dengan perintah Allah di Quran surat An-Nur ayat 30. Lalu ada lagi tidak mendekati zina, yang artinya berarti tidak berhalwat, tidak berdua-duaan, nggak pacaran, apalagi nauzubillah min dzalik, kalau misalnya pacaran zaman sekarang tuh, aduh, parah banget deh. Kalau misalnya dibandingkan mungkin zaman dulu gitu ya, zaman Umi, pacaran tuh apa ya? Udah orang dewasa gitu ya, mungkin ya jalan makan. Nah, kalau sekarang tuh kemarin saya ada dengar gitu ya, dengar kasus anak-anak gitu ya, anak-anak usia SD main pacaran namanya. Mainnya tuh benar-benar sampai itu hubungan badan itu. Aduh, jadi ngilu banget. Jadi nggak bisa gitu sekarang pacarnya tuh udah nggak kebayang lagi deh. Udah sangat-sangat melewati batas gitu ya. Dan kemudian juga kita bisa tanamkan lagi value-value keluarga lainnya. Misalnya kalau Umi kemarin sharing gitu ya ke anak-anak perempuan Umi sharing jangan pernah percaya sama laki-laki sebelum dia menikahimu gitu ya. Atau misalnya value-value keluarga lainnya yang disepakati oleh kedua orang tua itu bisa ditanamkan kepada anak. Oke, next. Oke, sebentar. Scroll down soalnya nih, bukan next. Oke, lanjut. Oke, nah ini berikan pendidikan seks yang benar gitu ya. Banyak orang atau sebagian orang masih menganggap pendidikan seks itu adalah sesuatu yang tabu gitu dan menunda memberikannya karena menganggap ini mah masih terlalu kecil nih anaknya gitu, dan menganggap bahwa pendidikan seks itu berarti memberitahukan anak bagaimana cara berhubungan seks, padahal maknanya tuh nggak sesempit itu gitu. Kalau kita lihat dari kata seks itu sendiri tuh artinya adalah jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan yang berbeda tubuhnya. Nah, sementara untuk pendidikan seks itu adalah pendidikan yang diberikan agar anak memahami akan kondisi tubuhnya, kondisi tubuh lawan jenisnya, serta bagaimana menjaga dan merawatnya. Nah, pendidikan seks ini karena banyak ya, jadi memang nggak bisa diberikan dalam satu waktu sekaligus gitu, lalu berharap bahwa anak bisa langsung memahami, langsung patuh. Itu tuh butuh waktu dan proses yang sangat panjang dan juga bertahap gitu ya, agar ini tuh bisa berhasil pendidikan seks ini. Nah, ini kalau dilihat, sebenarnya bisa dimulai bahkan dari usia anak 0 tahun gitu ya, 0 sampai 2 tahun. Sesederhana membiasakan anak, kita membiasakan bayi untuk mengganti pakaian di tempat yang tertutup, jadi nggak di sembarangan tempat. Kemudian juga orang tua minta izin saat ganti popok, gitu ya, bilang izin ya nak, ayah atau bunda ganti popok dulu, dibuka gitu. Meskipun anak nggak bisa ngerespon kita, tapi paling nggak tuh anak tahu gitu ya, sudah ditanamkan bahwa itu adalah hal pribadinya dan harus minta izin gitu kalau misalnya mau melihat atau membukanya. Kemudian juga kenalkan nama dan fungsi anggota tubuh termasuk nama alat kemaluannya dengan nama yang benar gitu ya, bukan titit, bukan burung, bukan gajah atau apa gitu ya, tapi memang kalau anak laki-laki ini namanya penis, anak perempuan ya ini namanya vulva atau vagina. Kenapa? Supaya kalau misalnya nauzubillah min dzalik ada sesuatu yang terjadi, anak bisa mudah gitu ya untuk memberitahukannya gitu kepada siapapun, dan orang pun juga tahu apa maksudnya gitu. Nah, kemudian usia 2 sampai 7 tahun itu bisa ajarkan anak untuk minta izin gitu jika ingin menyentuh, memeluk atau mencium orang lain, baik itu teman ataupun anggota keluarga. Biasanya kan ini udah mulai agak bisa sedikit mengontrol
anak tuh udah mulai 2 tahun tuh mulai bisa sedikit mengontrol dirinya gitu ya. Jadi nggak main peluk, cium gitu. Apalagi ya itu tadi kan Ibu Fatimah juga sempat kasih contoh gitu ya. Kita juga sebagai orang dewasa juga menghargai anak dengan tidak langsung mencium, menoel, mencubit apa segala macam gitu ya. Ajarkan bahwa kita minta izin dulu nih, boleh nggak dipegang, boleh nggak dipeluk. Hargai kalau anak bilang nggak mau. Kemudian juga untuk usia, kalau ini dokter Boyke sih nyaraninnya usia 5 tahun itu mulai mandi sendiri, karena dia mulai organ seksualnya sudah mulai terbentuk, jadi diharapkan sudah tidak mandi bersama dengan saudara yang berbeda lawan jenis ataupun orang tuanya. Kemudian juga ada underwear rules. Ini lebih singkatan sih, yaitu di bawahnya ini boleh tolong scroll down sedikit. Nah, ya. Jadi ada singkatannya ya, ini kalau di bahasa Inggris itu rules-nya adalah PANS gitu ya, rules terkait dengan anggota tubuh pada anak gitu. Yang pertama, privates are private gitu ya. Tadi juga sudah saya jelaskan bahwa anak perlu tahu bahwa anggota tubuhnya, khususnya yang tertutup pakaian dalam, itu adalah bagian pribadinya yang berharga, yang diciptakan oleh Allah gitu. Jadi harus dirawat, dijaga, nggak boleh dilihat, nggak boleh disentuh sembarangan orang. Dan selain anggota tubuh yang tertutup baju dalam, mulut juga gitu ya. Mulut adalah area pribadi, jadi nggak boleh disentuh ataupun dimasukkan sesuatu oleh orang lain. Nah, pun kita juga kasih pengertian kepada anak, ayah gitu, atau bunda itu boleh melihat, boleh menyentuh tubuhmu hanya saat, misalnya kalau yang kecil membantumu untuk mandi, atau misalnya bantu untuk cebok. Nah, pun dokter juga boleh melihat atau menyentuh jika memang tubuhmu ada yang sakit. Dan itu pun juga dengan adanya ayah dan bunda. Jadi nggak ada yang ceritanya hanya dokter sendirian dengan anak, kemudian buka pakaian anak gitu. Tetap ada pengawasan dari orang tua. Kemudian always remember your body belongs to you. Sebenarnya to you ya, tapi kalau kita mah umat muslim kan nggak bisa ya. Tubuhmu tuh nggak milikmu sendiri gitu, tapi tubuhmu tuh milik Allah. Jadi kasih tahu gitu, Allah tuh nggak suka kalau ada sembarangan orang yang melihat, menyentuh, apalagi membuatmu merasa nggak nyaman. Kemudian juga kemudian ada and, itu no means no. Ajarkan anak buat bilang nggak mau atau nggak boleh kalau ada yang mau menyentuh atau melihat anggota tubuhnya. Kalau misalnya ada yang maksa, maka teriaklah atau lari menjauh gitu. Ini mungkin kita bisa coba dengan role play gitu ya di rumah. Kalau ada yang begini gimana gitu ya, untuk membekali anak. Kemudian juga talk about secrets that upset you, yaitu ceritakan kepada orang tua bila ada rahasia yang membuatmu nggak nyaman gitu. Kadang para pelaku kejahatan seksual ini dia bilang gitu ya ke anak, jangan bilang-bilang ya, ini rahasia. Nanti kalau misalnya kamu bilang, nanti kamu dimarahin loh sama ayah bundamu misalnya gitu. Nah, kita yang di rumah sebagai orang tua harus bekalin bahwa kalau itu terkait tubuhmu maka nggak ada rahasia sama sekali dan kamu akan baik-baik saja. It's okay to tell it gitu. Oke, jadi itu harus dikasih tahu gitu ke anak. Kemudian juga yang terakhir, speak up. Someone can help. Jadi kalau misalnya anak tuh ngerasa sedih, rasa takut atau nggak nyaman, yakinkan bahwa dia tuh cerita dong gitu ya, harus cerita kepada orang tua ataupun orang dewasa lain yang dia percaya. Nah, oke. Di usia selanjutnya boleh scroll up ke atas ini sedikit. Nah, tadi udah di usia 2-7 tahun ya, kemudian ada usia 7 hingga 10 tahun. Kalau misalnya nih anak penasaran gitu, apa sih bedanya tubuh laki-laki dan perempuan?
Itu boleh dijelaskan di sini gitu. Kalau misalnya di usia sebelum ini kita bisa jelaskan secara yang tampak aja, misalnya kalau perempuan pakai jilbab, kemudian kalau sholatnya pakai mukena kayak gitu. Kalau misalnya lebih ke area tubuh itu disarankannya sih sebaiknya di usia 7 tahun ini boleh menjelaskan hal itu. Kemudian juga dalam Islam juga di usia ini mulai diajarkan kepada anak untuk minta izin saat ke kamar orang tua atau orang lain, khususnya yang lebih dewasa. Karena apa? Karena supaya nggak kaget gitu, ternyata misalnya ayah sama bunda lagi ngapain gitu, jadi nggak tiba-tiba buka pintu gitu ya, nggak kaget anaknya. Jadi harus ada etika minta izin dulu. Kemudian juga mulai diajarkan tentang etika melihat lawan jenis. Khususnya ini kalau misalnya menurut Dr. Abdullah Nasib Ulwan di buku Tarbiyatul Aulad, jadi anak di rentang usia ini, terutama masa kanak-kanak akhir, penting untuk diajarkan etika melihat lawan jenis, agar anak tahu mana yang halal, mana yang haram, dan itu juga jadi bekal buat saat dia balik nanti. Lalu untuk usia 10 hingga 14 tahun, atau misalnya balik gitu ya, apa yang perlu diajarkan adalah mengenalkan tentang pubertas. Tentang apa sih yang terjadi terkait perubahan pada tubuhnya, tentang mimpi basah pada laki-laki, tentang haid pada anak perempuan, dan juga apa sih yang harus dilakukan jika itu terjadi, itu mandi wajib, bagaimana tata caranya, segala macam. Dan juga beritahukan bahwa jika itu sudah terjadi pada anak, maka dia mulai terkena beban syar'i, gitu ya, hukum-hukum syar'inya sudah mulai diaplikasikan gitu ya. Berarti kalau udah balik nih, sholatnya nggak boleh bolong, puasanya nggak boleh bolong, gitu. Dosanya juga sudah dicatat, juga harus diberitahu. Kemudian juga jauhkan dari segala hal yang mengarah kepada seks. Contohnya apa? Contohnya tidak sembarangan masuk ke tempat atau kamar lawan jenis yang bukan mahram. Kemudian juga pisah tempat tidur dengan orang tua atau saudara lawan jenis. Kemudian juga mulai menahan pandangan. Lalu juga filter tontonan, bacaan, nyanyian, lagu, segala macam yang mengandung konten pornografi. Kadang kalau kita lihat sekarang tuh banyak misalnya lagu-lagu yang lagi hits gitu ya, apalagi lagu-lagu bahasa asing, kalau didengar baik-baik, kalau dilihat liriknya tuh mengandung konten pornografi gitu, tapi anak-anak malah asyik gitu menyanyikannya tanpa tahu itu maksudnya apa. Nah, kemudian untuk usia balik, apa yang bisa diajarkan? Ini lebih ke penekanan lagi bagaimana sih etika berhubungan dengan lawan jenis dan juga etika berhubungan badan jika sudah siap untuk menikah. Kalau belum, ya tidak usah. Nah, kemudian boleh scroll down Umi. Oke, yang ini. Ke bawah sedikit Umi. Nah, hal yang dianggap sepele, namun sebaiknya jangan dilakukan. Nah, biasanya ini, yang pertama menarik celana anak dengan tujuan bercanda. Biasanya kalau bapak-bapak gitu ya, sama anak laki-laki, lagi main-main, porotin gitu celana. Atau misalnya kakak gitu, abangnya dengan adik porotin. Itu nggak boleh ya. Kemudian juga mengambil dan menyebarkan gambar anak saat sedang mandi, saat misalnya cuma pakai celana dalam aja, kemudian difoto, di-share di Instagram, segala macam. Jangan, karena ya pedofil ada di mana-mana. Dan kemudian juga kalau ini lebih ke value kita ya, orang tua tidak cium bibir di depan anak, gitu. Jadinya takut nanti memberikan message yang salah gitu. Oh, boleh loh cium bibir gitu dengan teman, dengan orang lain. Kemudian juga orang tua sebaiknya tidak mengganti baju di depan anak. Lalu misalnya memainkan pantat anak gitu ya, misalnya ditepok lah, dicubit di apa gitu. Padahal itu kan pantat itu merupakan salah satu area private anak gitu ya. Kalau misalnya nih kita mainkan pantat anak, kemudian kita ketawa dan dia ketawa, jadinya message yang didapatkan anak bahwa adalah
kalau misalnya pantatku dipegang, itu bisa membuat orang lain senang ya gitu, dan aku juga senang gitu. Padahal kan itu bisa jadi malapetaka untuk kejahatan seksual. Kemudian juga poin selanjutnya, membiarkan anak telanjang atau hanya memakai celana dalam keluar kamar. Apalagi kemudian yang terakhir gitu, mungkin masih ada beberapa kalau kita lihat gitu ya, di rumah pemukiman pinggir segala macam gitu, ada yang membiarkan anaknya pipis di luar rumah gitu. Jadi terlihat gitu organ kemaluannya, dan itu nggak boleh. Oke, next Umi. Oh, Uminya lagi off kayaknya. Nah, kemudian adalah poin selanjutnya. Nah, ya. Kenali teman anak gitu. Kita harus mengenali siapa sih teman dari anak-anak kita, baik itu di rumah maupun di sekolah, seperti apa orang tuanya gitu. Jadi kita bisa tahu, oh kayaknya anak ini tuh dididik seperti apa gitu, apakah gadget dibatasin atau enggak gitu ya. Kita harus mengenalinya. Kemudian juga batasi gadget dan media. Jadi memang sebaiknya memberikan gadget pribadi kepada anak itu harusnya ditunda dulu gitu. Ada yang menyarankan usia 12 tahun atau pokoknya remaja gitu ya, remaja ke atas, supaya bisa kita edukasi, kita beri literasi digital gitu ya, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, apa yang boleh dilihat atau diunggah. Kemudian kita juga ajarkan untuk tidak menerima ajakan dari orang yang tidak dikenal di sosial media. Kemudian juga batasi konten yang bisa diakses anak gitu ya, baik itu gadget ataupun buku atau media lainnya. Nah, yang terakhir, jangan lupa berdoa. Atau sedikit, nah jangan lupa doa gitu ya, bagaimanapun gitu, apapun yang kita lakukan, bekal sebanyak apapun yang kita berikan kepada anak gitu ya, ada kalanya kita nggak bisa selalu membersamai anak gitu, dan mungkin kadang-kala anak belum bisa memahami materi yang kita berikan dengan baik, atau misalnya ya ada hal yang di luar kendali kita, dan satu-satunya yang pasti bisa menolong itu ya hanya Allah. Jadi kita ya tetap harus doa terus gitu sama Allah untuk melindungi anak kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita dari kejahatan seksual ini. Kemudian selanjutnya, nah apa yang perlu dilakukan gitu, apa yang bisa kita lakukan jika ada misalnya yang menjadi korban kejahatan seksual, baik itu anak kita ataupun tetangga ataupun anak-anak lain yang kita tahu gitu. Yang pertama adalah berikan rasa aman kepada anak. Kemudian juga dampingi ketika ia mengalami masa sulit. Kemudian juga perlu yakinkan bahwa ia tuh nggak bersalah gitu. Bahwa yang salah itu adalah pelakunya, kamu tuh nggak salah, dan kamu itu masih punya kesempatan untuk bisa membangun masa depanmu berikutnya. Kemudian juga bantu untuk mencari bantuan, untuk menolong kesehatan mental dan fisik anak, lalu juga putuskan hubungan anak dengan si pelaku, dan alihkan perhatian anak dengan hal yang ia minati. Jadi jangan sampai karena dia kan semangat hidupnya menurun gitu ya, setelah dia mengalami kejahatan seksual itu, jadinya banyak bengong, akhirnya malah keingat lagi kasus itu. Makanya perlu dialihkan perhatiannya dengan berbagai hal yang ia minati. Dan yang terakhir, lembaga yang bisa dihubungi jika anak mengalami korban atau menjadi korban kejahatan seksual adalah ini ya, bisa dicoba hubungi puskesmas atau rumah sakit terdekat, klinik psikologi terdekat, P2TP2A, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan juga ada ini layanan call center Sahabat Perempuan dan Anak, ini yang baru ya, di 129. Oke, terima kasih. Wah, ternyata memang dari umur 0 ya, Kak Ai ya, dari mereka baru lahir sampai dewasa memang harus kita bimbing begitu ya.
Harus kita bimbing bukan cuman apa istilahnya, kasih tahu tipis-tipis aja karena, "Aduh tabu nih, nanti takutnya kemana-mana." Justru harus jelas dari kecil gitu ya, Kak Ai ya, tentang pendidikan seksual ini seperti apa. Oke, untuk para hadirin sekalian yang punya pertanyaan, ini dipersilahkan dengan sangat untuk, menuliskan pertanyaannya di kolom chat, nanti ada waktu saya jawab setelah ini ya, tapi sebelumnya saya mau, ngobrol-ngobrol sedikit nih sama Umi Vira. Ya, Umi apa sudah nyala belum ya ini video? Udah ya, apa udah. tuh? Oke, Sudah oke. sudah. Makasih Ai atas jabarannya yang luar biasa ya. Iya, Alhamdulillah. Iya, Masya bagaimana? Allah ya. Seperti judul dari acara kita pagi hari ini nih Umi, lindungi anak dari kejahatan seksual sejak dini. Nah, kan ada yang disebut dengan kejahatan seksual, ada kekerasan seksual. Nah, sebenarnya bedanya apa sih Umi kejahatan Oke. seksual dan kekerasan seksual? Mungkin Kak Ai nanti juga bisa menambahkan ya Kak Ai ya. Ini pertanyaannya bagus banget ya, karena sekarang ini memang ada terjadi apa ya, orang seolah-olah ingin apa namanya melegalkan semua perbuatan-perbuatan zina. Karena ada kelompok tertentu, kelompok liberal yang mengatakan hubungan seks itu sesuatu yang sangat wajar dan dia merupakan hak pribadi ya, hak pribadi orang gitu. Merupakan hak asasi manusia selama dia dilakukan by consent, no problem gitu. By consent itu artinya suka sama suka. Ya, suka sama suka. Kalau tidak suka sama suka baru disebut dengan abuse. Nah, sementara kita di dalam kita insya Allah salah satu persepsi bahwa yang namanya perbuatan seksual, zina atau melakukan abuse itu dia ada sebuah kejahatan. Seharusnya negara pun menghukum orang-orang yang apa namanya melakukan perbuatan zina baik suka sama suka maupun dengan terpaksa begitu. Jadi kalau kita menggunakan kekerasan seksual itu hanya akan membatasi pembicaraan kita dengan sesuatu yang dilakukan dengan kekerasan. Padahal tadi Ai mengatakan lebih dari 30% ya sex abuse kepada anak-anak itu tidak dengan paksaan dan tidak dengan kekerasan. Kalau saya nggak salah. Benar ya Ai tadi yang ngomongnya gitu ya. Jadi kita sepakat bahwa kejahatan ini akan membingkai kita bahwa orang yang melakukan hubungan seks suka sama suka pun dia kita kategorikan kejahatan. Kenapa? Secara agama jelas hubungannya hukumnya. Kalau dia sudah menikah, dia akan dirajam sampai mati. Kalau dia belum menikah, dia akan dicambuk selama sebanyak 100 kali cambukan gitu ya. Nah, jadi kita ingin kita ingin meneguhkan posisi kita bahwa yang namanya zina apalagi sex abuse itu adalah sebuah kejahatan. Jadi harus diganjar sebenarnya ya dengan peraturan-peraturan yang berlaku begitu. Nah, jadi sebenarnya ini kita khawatir gitu Umi ya sama adanya pergeseran nilai nih gitu makin kesini makin kesini. Kesannya kalau by consent ya itu oke aja, padahal enggak gitu gitu. Dan karena memang di Indonesia juga gitu ya. Di Indonesia gitu, kalau orang udah di atas 18 tahun dia melakukan perbuatan zina, kalau tidak terbukti pemerkosaan, ya nggak ada hukuman sama sekali gitu. Jadi ya legal aja gitu ya. Jadi kalau kita bilang negara kita melegalkan perzinahan banyak yang protes, tapi orang yang berzina itu tidak dihukum karena selama dia by consent itu tidak akan terkena ranah hukum. Dianggap hak asasi mereka gitu. Sedih ya Umi ya kalau kita dengar faktanya kayak gini ya. Kak Ai mungkin ada tambahan mengenai hal yang barusan nih kita bahas mengenai kejahatan seksual dan kekerasan seksual Kak Ai. Hidup sih sama Umi ya. Memang kemarin juga Umi sempat ini ya revisi bukan kekerasan seksual tapi kejahatan seksual, dan coba saya share lagi bedanya adalah kalau kejahatan seksual itu terletak pada norma dan nilai agama gitu. Jadi ketika saya bilang kejahatan seksual maka apapun yang dilakukan gitu baik itu paksaan atau tidak selama itu melanggar nilai dan norma agama maka itu adalah kejahatan seksual. Kalau si kekerasan seksual itu nggak ada nilai dan normanya, makanya mereka melegalkan aja gitu sih. Padahal itu nggak sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai agama yang kita anut. Iya, saya mau sedikit lagi dong nambahin yang mau meng-highlight pernyataan dari Ai tadi di bagian mana tadi ya? Your body belongs to Allah ya. Ini sangat beda banget sama
orang-orang tertentu yang menganggap my body is my right gitu. Ya. Badan saya adalah hak saya. Saya mau pakai celana pendek kek, saya mau telanjang kek, saya mau kasih dia sama siapapun itu hak saya. Jadi ini sebuah value ya, sebuah value yang memang harus kita ajarkan ya di keluarga kita. Saya sangat menguatkan ini bahwa your body belongs to Allah ya. Kita nggak akan memiliki tubuh yang bagus, tubuh yang cantik, wajah yang cantik itu kalau tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi sekali lagi pembahasan kita hari ini kita bingkai ya dengan nilai-nilai Islam gitu, sebagaimana Rumah Bambini, kemudian Sahabat Kuku juga membingkai organisasinya dengan nilai-nilai Islam. Jadi your body belongs to Allah, not your body is your right, not my body is my right, but my body belongs to Allah gitu. Terima kasih banyak ya, Ai. Iya. Masya Allah, ini jadi highlight buat kita juga sebenarnya Umi ya. Iya. Karena biasanya kita yang dewasa ini nih yang paling vokal bilang kalau badan saya, terserah saya dong mau pakai apa Iya, gitu ya. betul. Jadi ini jadi sebuah masukan juga nih buat kita yang sudah dewasa. Saya juga mengingatkan untuk hadirin sekalian di kolom chat itu ada link untuk presensi acara talk show ini, dan untuk yang mengisi presensi nanti insya Allah akan dikirimkan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Ai beserta rekaman dari talk show hari ini gitu. Jadi jangan lupa untuk diisi presensinya. Nah Kak Ai, Umi Fira juga ini kita sudah punya satu pertanyaan. Alhamdulillah dari Ibu Sumiati dari TK Kemala Bayangkari. Katanya bagaimana berbicara kepada anak didik tentang seks dengan bahasa anak. Nah, itu gimana nih tips dan triknya untuk bisa berbicara dengan murid, dengan siswa mengenai seks? Silakan Kak Ai dulu mungkin. Oke. Ini guru TK ya, berarti anak usia TK itu sekitar 4 sampai 6 tahun ya. Ya. Tadi merujuk dengan materi yang sudah saya sampaikan juga untuk anak di rentang usia ini belum apa ya, kita tidak materi seks yang kalau misalnya dimaksudkan adalah itu hubungan badan itu tidak diberikan gitu kepada anak. Paling di usia ini tuh dia mulai penasaran misalnya adik bayi itu datang dari mana sih gitu. Nah, kita bisa kasih penjelasan gitu. Penjelasan yang sederhana, contohnya kalau adik bayi itu Allah yang titipkan ruh adik bayi ke rahim ibu gitu. Ya, nanti kalau sudah 9 bulan maka adik bayinya sudah cukup besar, sudah siap lahir, maka adik bayi pun akan lahir gitu. Itu sebenarnya cukup gitu. Kalau misalnya, jadi kita nggak perlu gitu ya kasih tahu bagaimana sperma bertemu dengan ovum segala macam gitu. Itu belum. Gitu. Dan insya Allah sih kalau diberikan seperti itu, insya Allah anak juga nggak akan nanya yang macam-macam. Pun kalau misalnya anak entah dia misalnya dapat info dari mana gitu dan menanyakan hal itu. Ingatlah bahwa kita sebagai orang tua atau sebagai guru itu kita punya kontrol. Kita bisa kontrol apa yang mau kita sampaikan ke anak saat ini, atau kita juga bisa kontrol apa yang perlu kita tunda dulu nih. Jadi kalau misalnya anak masih penasaran, kita bisa bilang, oke, untuk saat ini dulu ya. Nanti untuk pertanyaan itu, ibu akan jawab atau nanti orang tuamu akan jawab kalau kamu sudah usia 7 tahun, 10 tahun. Paling itu sih. Karena tadi juga nggak jelas nih seksnya tentang apa nih sebenarnya yang ingin dijelaskan gitu ya kepada anak. Mungkin kalau misalnya masih bingung boleh ditanyakan lagi. Jadi intinya menyampaikannya dengan sederhana dulu gitu ya. Tadi ya, sesuai betul. Dengan stage umurnya itu yang tadi sudah Kak Ai sampaikan gitu ya. Iya betul. Kadang juga nih. Kadang ketika anak bertanya, kadang kita tuh sebagai orang dewasa karena udah punya pengetahuan yang banyak, mikirnya tuh kemana-mana tuh. Nah, jadi kita bisa nanya, menurutmu apa gitu. Dari situ kita bisa tahu, oh anak tuh yang dimaksud tuh sebenarnya ini, bukan yang ini. Berarti ini aja yang perlu dijelaskan. Jadi jangan langsung pikiran kita juga kemana-mana dan jadi kewalahan. Karena anak juga walaupun bahasanya terlalu berat atau materinya terlalu banyak juga nanti dia juga bingung sendiri lagi gitu ya. Iya, takutnya juga malah takutnya tuh nanti pikirannya juga jadi kemana-mana kalau kita jelasinnya terlalu panjang ya. Iya betul sekali. Umi mungkin ada tambahan Umi? Ya, ada mungkin cukup ya. Insya Allah itu benar ya. Cuman Umi juga surprise juga gitu ya, bukan surprise apa tadi yang Ai sampaikan ya terkait bagaimana mengajarkan anak usia sekian. Memang Umi kan bukan psikolog gitu ya.
Tetapi memang dulu tuh emang begitu sama anak-anak. Misalnya anak nggak boleh pakai baju, buka baju di luar kamar mandi, nggak boleh dilihat sama yang lain ya. Itu Iya. kayaknya secara naluri aja jalan, tapi ternyata baru tahu juga, oh ternyata ini psikolog juga menganjurkan seperti itu gitu ya. Jadi kadang-kadang prihatin tuh kenapa? Prihatin karena memang lihat mungkin dulu waktu Umi pindah ke waktu ada di rumah yang lama ya, lingkungannya itu memang anak-anak itu dia kalau pipis aja gitu, bahkan dia nunjukin penisnya sama teman-teman main gitu. Dan Aduh. menganggap ini nggak beres, jadi anak-anak Umi juga sejak kecil itu mereka nggak boleh gitu ya, nunjukin penisnya atau mereka buka celana sama teman-temannya gitu. Dan mereka juga mendapatkan hal-hal yang menurut Umi sudah merujuk ke sex abuse ya, misalnya celananya suka ditarik itu di mana di sekolah ya, di kelas gitu. Atau lagi pipis diintipin sama teman-temannya, diliatin kemaluannya dilihat sama Aduh. teman-temannya gitu. Nah ini kayak gini nih orang tua harus sering-sering cerita sama teman-teman, sama anak-anaknya gitu. Kayak Umi misalnya, dulu ini buat insight aja ya bahwa dulu waktu anak-anak masih kecil-kecil, Umi seneng banget menyuruh anak-anak itu bercerita. Jadi setiap habis sholat maghrib kita ngobrol, terus biasanya Umi mancing. Hari ini Umi gini. Coba kamu giliran kamu, pengalaman apa hari ini yang enak sama nggak enak? Itu biasanya mereka terpancing untuk ngomong gitu. Tadi if you upset, please tell me. Ya, kalau kamu merasa ada sesuatu yang membuat kamu marah, membuat kamu kesel, ceritalah sama orang tua kamu gitu. Itu aja sih mau nambahin itu. Iya. Nah, pas banget ya tadi Umi sempat nyinggung mengenai penyimpangan anak-anak yang suka ngeliatin kelaminnya gitu ya sama orang Ya. lain. Ini pas banget ada pertanyaan dari Ibu Ervanistia Susanti, katanya apakah ada tips yang bisa diajarkan kepada anak untuk menghadapi pelaku ekshibionis? Mengingat orang tua ini kan tidak bisa selalu mendampingi anak-anak kemanapun gitu ya, dan terkadang pelaku memilih tempat sepi atau jauh dari keramaian gitu untuk melakukan hal itu. Nah, Kak Ai, kira-kira tipsnya apa nih menghadapi pelaku ekshibionis? Oke, untuk pelaku eksibisionis ya, jadi ini yang memperlihatkan alat kemaluannya gitu ya kepada anak. Sebenarnya tadi juga sudah saya sampaikan juga ya bahwa materi yang kita berikan, materi pendidikan seks kepada anak yang kita berikan tuh nggak cuma sekedar kita tidak boleh memperlihatkan alat kemaluan kita atau anggota tubuh pribadi kita kepada orang lain, tapi juga sampaikan kepada anak bahwa orang lain pun juga tidak boleh gitu, tidak boleh memperlihatkannya kepada kita gitu. Apa yang bisa dilakukan kalau misalnya melihat orang itu adalah ya udah kamu pergi aja gitu. Saya nggak salah pernah dengar tuh kalau mungkin untuk orang dewasa kali ya, jadi kalau misalnya orang dewasa yang mengalami itu, ya udah cuek aja gitu, karena kalau misalnya kita malah ketakutan atau teriak atau menunjukkan ekspresi yang luar biasa, itu malah membuat mereka senang. Jadi cukup ya udah alihkan pandangan, pergi aja gitu. Karena mungkin karena salah satu penyebabnya karena mereka pengen perhatian itu ya, Kak Ai ya, maksudnya gitu. Jadi kalau kita yang bereaksi terlalu berlebihan, justru mereka jadi wah seneng nih, ntar lagi deh gitu ya takutnya ya. Ya Allah, Iya, sayang betul. banget ya. Jadi anak itu harus dikasih tahu menurut Umi bahwa orang yang suka mempertontonkan kemaluannya itu dia orang yang bermasalah gitu ya. Bukan orang normal. Orang normal itu dia akan malu memperlihatkan kemaluannya, malu gitu. Kalau dia nggak malu berarti dia ada sesuatu gitu. Dia mungkin sedang bermasalah, dia kurang dapat ilmu agama atau dia memang nggak punya malu gitu ya. Jadi cerita dulu Maula habis acara outing dari sekolah udah SMP ya. Itu di jalan raya yang mau ke arah Pasar Rebo itu ada perempatan yang mau ke Condet itu dia lagi nunggu jemputan saya gitu karena agak terlambat. Dia ngelihat ada cowok, ada bapak-bapak yang deketin dia dan memperlihatkan kemaluannya gitu. Dia langsung lari dan dia bilang, Umi tadi ayah Maula ketemu orang gila. Dia bilang, kenapa nah orang gila? Dia memperlihatkan penisnya ke Maula. Terus kamu gimana? Maula takut, Maula takut. Maula langsung tinggalin aja gitu. Jadi mungkin ini perlu juga disampaikan ya bahwa anak-anak tahu bahwa itu sesuatu yang nggak normal, sesuatu yang nggak baik gitu. Jadi orang yang melakukan seperti itu nggak beres, termasuk ketika dia punya teman dekat tiba-tiba temannya minta mohon maaf ini agak vulgar ya, minta megang-megang kemaluannya atau minta mohon maaf ya sekarang istilah seks itu kan zina itu kan bahwa orang pacaran bukan cuma bersetubuh ya, tapi mohon maaf ya melakukan hal misalnya memasukkan kemaluan pasangannya dengan bibirnya misalnya. Itu tuh nggak normal, kita kasih tahu sama anak-anak kita dari sekarang gitu. Mungkin ketika dia sudah mulai balik ya, itu sudah kita kasih tahu. Tanpa kita pun mereka tahu kok, itu akan tahu dari teman-temannya gitu.
Oke? Oke. Aduh, semakin deg-degan makin ke sini, ininya ya, pembahasannya ya. Ini kayak ada lagi pertanyaan dari sahabat kita ya, dari, Muslimah Istiqomah, dari Mbak Neni katanya, terkait berita yang sedang ramai sekarang tentang grooming, ya, kasus, pelecehan seksual. Nah, itu kalau dari segi psikologi, itu apa sih yang hal yang memicu orang tuh bisa melakukan grooming, gitu, Kak Ai? Oke, sebelumnya saya sebenarnya, tidak mengikuti si kasus grooming ini ya, tadi cuman Mhm. lihat sebentar. Tapi kalau misalnya dilihat, jika ini terkait juga dengan kejahatan seksual, maka tadi juga sudah saya jelaskan gitu ya, ada beberapa faktor kenapa sih seseorang itu bisa, menjadi pelaku, kejahatan seksual, yaitu terkait pola asuhnya, nggak ada value yang ditanamkan, tidak ada memberikan apa, tidak ada diberikan atau dibekali pendidikan seks, kemudian juga keluarganya nggak harmonis, lalu ada pengaruh lingkungan, pengaruh pornografi, dan juga pernah menjadi korban. Paling itu juga bisa menjadi faktor penyebab si pelaku yang melakukan grooming ini. Oke, terima kasih, mudah-mudahan terjawab ya, Mbak Neni ya. Nah, ini ada, pertanyaan selanjutnya dari, Mbak Mutri, anggota Kukuh, katanya ini pertanyaannya untuk Umi Vira. Umi Vira katanya bagaimana mendidik anak-anak ketika balita dan prinsip apa yang sebaiknya ditanamkan? Umi, silakan. Ya sebenarnya pertanyaannya lebih tepat ke Ai sih sebenarnya ya. Kalau lebih ke pengalaman sama naluri aja. Tadi kalau bicara tentang seksual, tadi yang kayak disampaikan oleh Ai tadi, menurut saya udah cukup mewakili ya. Mungkin yang bertanya tadi agak terlambat hadirnya ya. Jadi kalau kita lihat tadi anak balita kan berarti usia 0 sampai 4 tahun, 5 tahun ya. Tadi disebutkan ganti pakaiannya di tempat tertutup. Bahkan kita pun sama anak kita yang masih kecil, izin ya, Umi mau ganti celananya dulu ya. Ayo kita kamar mandi, mohon izin ya. Harus dipegang dulu gitu kemaluannya misalnya. Mengenalkan nama dan fungsi anggota tubuh, juga minta izin ketika ingin menyentuh, memeluk. Nah ini kadang-kadang kita kalau kita anak sendiri kita nggak nyadar gitu ya. Tapi kalau buat sama orang kita harus nanya juga gitu. Boleh nggak saya cium gitu. Apalagi orang-orang bule ya, aduh. Orang bule itu hati-hati banget loh. Kita keluar lihat anak orang bule di luar negeri, itu kita foto belum tentu mereka mau loh. Jadi hati-hati banget, jangan asal main foto, jangan asal pegang. Harus tanya dulu gitu ya. Boleh nggak saya sentuh anaknya, boleh nggak saya cium, anak kamu cantik sekali, boleh nggak saya cium gitu misalnya. Kalau mereka nggak boleh jangan maksa, ih sombong amat sih anak aja nggak boleh dicium gitu ya. Salah sendiri punya anak lucu gitu, nggak boleh kayak gitu. Emang budayanya beda banget. Kalau di sana itu kita harus hati-hati banget ya. Kalau kita kalau kita pengen megang anak orang gitu ya. Kemudian juga diajarkan untuk mandi sendiri dan juga tadi ada underwear rules tadi ya. Jadi ini kalau menurut Umi ini yang selama ini juga udah Umi jalani walaupun nggak semua ya, dan lebih banyak lewat pengalaman aja sih sebenarnya ya, belajar dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Tapi emang Umi inget banget bahwa memang anak-anak itu dari dulu memang tidak Umi biasakan untuk ganti baju di depan umum. Ya, gitu. Mungkin Ai mau tambahin, silakan. Tapi kita udah bacain juga nih tadi tulisan. Iya. Jadi materinya. Iya. Baik, kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Tadi juga naluri, mungkin Umi naluri ibunya, keibuannya itu udah untuk melindungi, betul, iya. Untuk melindungi anak ya. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari sahabat kita. Katanya akhir-akhir ini anakku sepertinya lagi penasaran sama alat kemaluannya. Jadi setiap mandi, dia suka pegang-pegang penisnya sambil diliatin dan dimainin. Umurnya 2,5 tahun. Apakah memang ada fase penasaran seperti itu? Lalu bagaimana cara menghadapinya dan memberikan pengertian secara tepat? Nah, silakan Kak Ai. Jadi memang ini wajar terjadi pada anak itu usia biasanya menjelang 2 tahun gitu atau toddler. Anak saya pun juga begitu gitu. Awalnya memang kenapa ya kok dia jadi tampak sering memegang atau menyentuh alat kemaluannya, tapi setelah saya pelajari lagi, jadi memang di usia ini, usia lebih kurang 2 tahun, itu anak mulai sadar tentang tubuhnya. Kemudian juga dia mulai suka mengeksplorasi itu anggota tubuhnya itu ada apa aja ya, dan termasuk juga dengan alat kemaluannya sendiri. Cuman memang yang dia rasakan ketika dia memegang alat kemaluan itu adalah sensasi geli-geli itu udah dia rasakan gitu. Namun
nggak bisa disamakan gitu ya. Kalau misalnya orang dewasa itu memegang alat kemaluan untuk memenuhi hasrat seksual, nah, sementara anak-anak tuh enggak gitu. Anak tuh memang cuman murni penasaran aja, apa sih ini gitu. Nah, jadi tugas-tugas kita sebagai orang tua gimana nih gitu. Tetap kita harus hentikan itu ya. Jadi kita bisa kasih pengertian ke anak, misalnya ketika dia pegang, kita tarik gitu pelan-pelan tangannya, terus kita bilang, nah ini namanya alat kemaluanmu, atau misalnya ini penis, atau ini vagina, ini tidak untuk pegang, ini adalah alat untuk pipis gitu. Ayo kita cuci tangan yuk gitu. Mana tahu ada pipisnya yang nempel gitu ya. Kemudian juga alihkan langsung gitu perhatian anak dengan memberikan mainan atau benda-benda lainnya. Dan memang tidak disarankan untuk misalnya bilang atau bereaksi seperti jangan kotor gitu. Nah, itu tuh bisa membuat bisa berdampak buruk atau berdampak negatif ke anak. Bisa membuat anak malah ngerasa, apakah aku kotor gitu? Apakah aku sememalukan itu gitu. Jadi memang ini agak tricky. Jadi harus benar-benar dengan tenang sampaikan ke anak bahwa itu nggak boleh ya, itu hanya untuk pipis, ayo kita cuci tangan, ayo kita main yang lain. Begitu terus, pasti masih akan terus saja terjadi, tapi kita sebagai orang tua juga tetap terus mengingatkan. Paling gitu sih. Oke. Jadi juga pentingnya juga kita sebagai orang tua untuk membekali diri sendiri dulu, gitu ya Kak ya, biar kitanya paham dulu nih, terus bisa nih menghadapi anak gitu ya. Betul. Oke, ini pertanyaan terakhir Kak tentang dari Mbak Desi, katanya apakah ada efek negatif bila balita melihat tubuh atau aurat orang tuanya? Dan bagaimana jawaban yang tepat diberikan kepada balita tentang alasannya kenapa nggak boleh lihat tubuh atau aurat orang tuanya? Silakan. Oke. Sebenarnya kalau saya dari buku Dr. Boyke yang saya baca gitu, lebih ke usia 5 tahun sih sebaiknya. Kalau 5 tahun, ketika anak sudah 5 tahun ke atas, maka sebaiknya kita tidak mandi bareng, tidak memperlihatkan aurat kita kepada anak, gitu. Karena tadi organ reproduksinya anak tuh sudah mulai berkembang dan sudah ada nih mulai hasrat seksualnya, sudah mulai ada penasaran mungkin gitu ya? Ya, penasarannya udah penasaran mulai ke mengarah ke seksual gitu. Jadi memang untuk usia 5 tahun diharapkan itu stop gitu, tidak memperlihatkan aurat. Nah, terus misalnya apa tadi pertanyaannya? Bagaimana cara menjelaskan bahwa ini aurat itu kita bisa pakai sih ya tadi di Quran surat An-Nur ya kalau nggak salah, An-Nur ayat 24 ya kalau nggak salah, tentang bagaimana pentingnya kita menutup aurat. Jadi kita bisa kasih tahu ke anak, oh iya kamu tuh sekarang sudah 5 tahun nak. Nah Allah memerintahkan ibu untuk tidak memperlihatkan aurat ibu kepada orang lain. Itu adalah cara untuk ibu menjaga diri ibu, merawat diri ibu gitu. Lebih kurang sih seperti itu ya. Mungkin Umi mau nambahin, Umi? Ya, seperti itu ya, insya Allah. Dan menurut Umi kalau usia 5 tahun itu dia sudah kegedean gitu untuk melihat aurat ibunya. Mungkin kita masih bisa agak leluasa ya ketika anak-anak itu memang belum bisa membedakan ya aurat gitu kan. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an juga kan jangan tampakkan aurat kepada anak yang kepada beberapa kelompok, kecuali salah satu disebut anak yang belum memahami tentang aurat perempuan gitu. Jadi kalau masih usia, nggak tahu secara psikologi, dari ilmu psikologi umur berapa ya Ai kira-kira ya? Kalau kita mau ambil sampai kapan nih amannya nih kita mandi bareng anak misalnya. Kalau dilihat dari psikologi perkembangan kira-kira umur berapa ya I ya? Kalau 2 tahun. Kalau misalnya sebenarnya sih kalau lihat dari perkembangan kognitif itu lebih ke 7 tahun sih Umi, karena kalau 2 sampai 7 tahun tuh masih belum Tapi bisa. anak sekarang udah tahu ya, dia anak umur 3 tahun aja dia bilang itu, kalau dia dengar itu burung, dia bilang itu burung kamu gede, bisa itu burung kamu nggak kayak burung aku, berarti dia udah paham tentang aurat gitu.
Iya, Ya cuman kan? sekarang itu memang semakin lama tuh yang miris adalah anak-anak tuh semakin cepat gitu loh, Umi kan cepat matang seksualnya, Iya, tapi iya. secara kognitifnya itu yang kita jadinya harus mau nggak mau ya sedini mungkin lah gitu untuk Nggak ada membekali. patokan sih emang ya, nggak ada Iya, patokan ya. Heeh. kalau Cuman kita kalau udah saya pribadi dari dulu kalaupun mandi bareng anak, walaupun dia masih kecil banget, saya tuh nggak pernah buka pakaian dalam gitu. sama Umi nggak Nggak nyaman. pernah. Malu aja gitu, malu aja kayaknya diliatin gitu. Walaupun anak-anak nggak ngerti, dia ngeliatin aja tuh malu. Pasti kan Iya, dia kan iya, ngeliatin kan. iya, Kok betul. aneh beda sama aku punya. Dia bilang. Nah, ini terkait Iya. dengan aurat nih, Umi dan Kak Ai. Kalau misalnya nih, secara tidak sengaja, anak melihat orang tuanya sedang melakukan hubungan suami istri misalkan gitu. Mungkin karena kondisi rumahnya, atau tempat tinggalnya juga nggak terlalu ini gitu ya, misalkan ada sekat-sekat aja gitu, misalkan di kontrakan apa gimana. Nah, itu kan kemungkinan-kemungkinan itu kan pasti ada tuh. Nah, itu gimana tuh Kak Ai cara ngejelasinnya? Ke anak gitu kalau bunda sama ayah lagi ngapain atau gimana gitu kan itu pasti jadi suasana yang awkward Waduh, ya jangan sama anak. sampai deh. Jangan sampai. Soalnya Tapi Umi, kalau kejadian gimana tuh Umi? iya, sebentar sebelum Ai jawab, Umi mau cerita dulu pengalaman Umi. Waktu itu Umi ke Kalimantan ya, Umi lupa Kalimantan, Bupati Kalimantan Barat atau Kalimantan mana, di sebuah kabupaten, itu bupati itu kebetulan dia paham dakwah ya, paham Islam. Jadi istrinya itu menggalakkan penggalangan dana untuk membuat pintu rumah. Jadi ternyata Oh, Masya Allah. pintu-pintu di sana itu, rumah-rumah di sana itu di kampung-kampung pada nggak punya pintu. Jadi anaknya bisa melihat orang tuanya bersetubuh gitu. Dan Waduh. ternyata itu mengakibatkan salah satunya tingginya tingkat perzinahan anak-anak usia dini. Anak usia 15 tahun, anak usia 14. Kenapa ya? Karena mereka melihat orang tuanya gitu. Jadi ini jangan kita anggap sepele gitu ya, jangan kita anggap. Dan dalam Islam ini nggak boleh juga gitu. Iya, Dalam betul. Islam juga sangat dilarang ya ketika itu. Jadi ya orang Islam itu harus kaya, harus punya kamar lebih dari satu, harus punya kamar lebih dari dua. Kalau anaknya laki perempuan harus ada kamar mandi sendiri, harus ada ini ya, harus ada kamar sendiri misalnya. Nah ini Ai silakan jawab. Aduh, itu tadi ya sebenarnya kalau harusnya sebisa mungkin itu benar-benar apa ya, Dilakukan di luar jangkauan anak gitu ya. jadi lah gitu ya. Jadi kalau misalnya ya harus dikunci lah kamarnya gitu ya, pastikan bahwa itu anak tuh nggak ngelihat gitu. Pun kalau misalnya anak lihat, tergantung lagi ya ini usia berapa gitu. Jadi balik lagi ke menjelaskan sesuai dengan usianya. Kemudian juga bisa kita tanyakan dulu apa yang dia lihat gitu. Ternyata yang dia lihat misalnya cuman selimutnya goyang-goyang misalnya gitu kan. Kalau anak kecil kita tanya dulu nih apa yang kamu lihat, kemudian kita jelaskan gitu bahwa kalau misalnya ternyata memang terlihat lah itu ya. Paling kalau untuk anak yang kecil kita bisa lakukan bahwa oh iya itu hal yang dilakukan oleh ayah dan bunda sebagai suami istri. Kemudian apa ya, paling udah cukup itu aja gitu. Dan terus sampaikan juga bahwa itu tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang gitu, dan itu hanya boleh dilakukan oleh ayah dan bunda atau yang sudah menjadi suami dan istri. Oke, enough gitu. Kalau misalnya itu balita gitu ya, kemudian kalau misalnya dia penasaran, kita bisa balik lagi, kan kendali itu ada di kita gitu. Kita bisa bilang bahwa untuk saat ini cukup ya, ini aja yang perlu kamu tahu gitu. Kemudian kalau nanti tunggu dia usianya sudah mulai anak-anak akhir gitu ya, atau misalnya sudah balik, baru boleh kita jelaskan gitu. Dan kemudian kalau misalnya udah manja, kita juga bisa kasih tahu bahwa oh ya maaf ya tadi ayah bunda lupa gitu untuk kunci menutup pintu, harusnya itu dikunci gitu. Dan juga tadi yang di usia 7 tahun itu kan sebenarnya di dalam Al-Quran tuh sudah diperintahkan gitu ya buat orang tua untuk ajarkan etika minta izin saat masuk ke kamar orang tua. Itu sih. Iya, itu tadi perlu ditambahkan juga ya, iya. Bagaimana agama kita menyuruh kita meminta izin kepada anak-anak kita masuk keluarga kita dalam 3 waktu. 3 waktu itu adalah sebelum subuh, setelah zuhur, dan setelah isya. Pada saat itulah biasanya orang tua berpakaian sangat minim. Orang tua melakukan hal-hal yang sangat pribadi di waktu-waktu itu, ya.
dan diajarkan anak-anak itu untuk mengetuk pintu kamar orang tua kalau ada pintunya. Masalahnya kalau nggak ada pintunya repot. Harus seenggaknya salam dulu ya, punten gitu Iya. ya, assalamualaikum gitu. Pokoknya etika-etika itu juga harus diajarkan ya. Yang Iya, betul iya. sekali tadi kalau Prioritas saya boleh. ini ya, sebelum beli TV, beli pintu dulu gitu ya. Oh iya benar. Oke, kalau tadi boleh dirisam, berarti yang pertama tanya dulu nih, anaknya sejauh apa nih lihatnya supaya nggak overshare juga ya Kak Ai ya. Gitu Betul. ternyata anaknya cuma lihatnya nggak seberapa, jadi overshare ke ibu-ibunya cerita gitu Iya. kan. Baik, ini karena waktu juga Ada sudah. satu nanya terakhir Oh tuh iya, ditanya, masih ada waktu insya Allah. boleh Satu lagi satu dari Bu pertanyaan Firly lagi ya. ya. Sebentar coba saya lihat. Oh ya, Bu Firly ingin bertanya Terakhir. katanya. Oke, terakhir. Kasus hamil di luar nikah usia muda, apa yang salah? Apakah edukasi tentang seks yang tidak didapat atau seperti apa? Mohon pencerahannya. Silakan. Kak Ai sama Umi boleh nih. Lain, Ibu psikolog silakan Bu psikolog. Apa ya? Bintangnya hari ini Ai loh, bukan saya baca doa doang. Silakan Kak Ai tentang hamil di luar nikah tuh apa yang salah nih Kak Ai? Gitu. Terus pencerahannya gimana? Hamil di luar nikah berarti ya itu tadi ya, mungkin Nah. kejahatan seksual yang berbungkus perasaan suka sama suka gitu ya. Jadi nggak menganggap bahwa itu adalah suatu zina, itu adalah hal yang sangat dilarang agama, dan jadinya ya anak tuh jadi apa ya, karena nggak dikasih batasan value, nggak dikasih batasan pendidikan seks dari dini secara tepat, akhirnya ya udah jadinya nurut aja gitu apa kata si pacar, apa yang diminta pacar. Jadinya ya udah itu bisa terjadi gitu ya, kasus hamil di luar nikah usia muda itu. Dan saya rasa sebenarnya kasus kejahatan seksual ini tidak sebenarnya nggak hanya jadi tanggung jawab orang tua anak itu saja gitu. Sebenarnya kita pun sebagai orang dewasa yang ada misalnya di sekitar lingkungan anak tersebut juga punya tanggung jawab kalau misalnya kita melihat ada hal-hal yang atau misalnya perzinahan itu terjadi gitu. Pun misalnya ya berdua-duaan harusnya kita tuh punya peran, punya tanggung jawab untuk menegur dan untuk menghentikan itu supaya nanti ya nggak kebablasan kemana-mana gitu. Umi mungkin mau kasih tambahan, Umi. Sekali lagi ya, saya bukan psikolog, berdasarkan pengalaman aja. Saya itu kalau anak saya udah masuk balik, perempuan laki-laki tuh saya ajak bicara soal seks beneran loh. Saat dulu ada buku tentang apa namanya, kalau tubuh manusia itu apa istilahnya? Anatomi. Ya, pinter kita. Alhamdulillah. Saya bukan nggak tahu, lupa ya. Anatomi itu juga termasuk dalam proses penciptaan, proses kreasi. Itu saya kasih tahu anak-anak saya, kenapa kita bisa hamil. Itu benar-benar dengan cara edukasi yang sangat saintifik ya. Jadi benar ada rahimnya, kemudian ada anatomi laki-lakinya, kemudian bagaimana cara sperma masuk ke dalam tubuh perempuan, masuk ke dalam rahim, membuah, itu saya ceritakan gitu. Dan saya kasih tahu, nah inilah mengapa Allah menyuruh kita menutup aurat, tidak boleh kita berdekat-dekatan, kita berdua-duaan, tidak boleh tergoda. Memang kayaknya serem, tapi saya jalankan ke 4 orang anak saya, ternyata ini sangat berhasil gitu. Mereka paham ya. Dan mereka tahu bahwa ini hanya boleh dilakukan di dalam pernikahan. Dan biasanya untuk anak-anak perempuan saya kasih doktrin, jangan pernah percaya kepada laki-laki sebelum dia menjadi suamimu. Itu kepake banget sampai sekarang gitu. Jadi ini boleh juga ditiru ya sama ibu-ibu yang punya anak gadis, jangan pernah percaya laki-laki sebelum dia menjadi suamimu. Even udah tunangan pun, udah pacar, udah lamaran pun, jangan percaya ya. Dan betapa banyak orang-orang yang mengumbar janji-janji itu kepada anak-anak perempuan ya, termasuk itu tadi yang no means no, tidak berarti tidak. Ya, bahwa anak kita juga belajar untuk berbicara tidak. Jadi tentu value keterbukaan dengan keluarga, kedekatan. Kalau anak kita nggak dekat, dia akan bingung lihat kita. Tapi karena kita dari kecil biasa membacakan dia buku-buku dongeng kah, kisah-kisah, sampai kepada buku-buku. Saya ingat dulu saya sampai hafal nama-nama dinosaurus gitu ya, sampai hafal nama dinosaurus ini makannya apa, hidupnya di mana, apa bedanya sama yang lain, itu sampai juga ke masalah seks ini juga saya sampaikan dengan cara bercerita begitu.
Ya alhamdulillah. Jadi memang saya bukan psikolog tapi ya bisa cerita sebatas pengalaman gitu. Saya minder sama ibu psikolog kita nih Bu Aisyah. Jangan gitu dong. Balik ke naluri keibuan itu tadi ya Umi ya. Iya betul. Oke, kalau gitu alhamdulillah terima kasih Umi penjelasannya, Kak Ai juga terima kasih dan semua pertanyaan yang sudah diberikan pada hari ini. Sebelum kita masuk ke penghujung acara nih, Kak Ai silakan mungkin ada closing statement mengenai melindungi anak-anak kita nih dari kejahatan seksual. Silakan Kak Ai. Oke, untuk closing statement seperti yang tadi juga sudah saya jelaskan gitu ya, melindungi anak dari kejahatan seksual itu bukanlah tanggung jawab orang tua dari anak tersebut semata gitu, namun juga tanggung jawab dari orang tua atau orang dewasa lainnya yang ada di sekitar anak. Apalagi memang ternyata banyak kasus yang terjadi bahwa anak itu menjadi korban di rumah tetangganya, di rumah temannya, yang which is itu juga berada di lingkungan kita gitu. Ayo gitu ibu-ibu semua kita sama-sama jadikan lingkungan tempat tinggal kita itu sebagai tempat yang aman, tempat yang nyaman bagi anak, bagi semua anak yang ada di sekitar kita untuk bisa beraktivitas gitu. Jadi nggak saling parno sama satu sama lain karena memang sebenarnya sudah teredukasi dengan baik gitu ya. Pun kalau misalnya ibu-ibu yang ada di sini lihat, oh kayaknya tetangga saya tuh ada ibu-ibu yang di sana tuh perlu deh edukasi ini. Dan mumpung ibu-ibu semua sudah hadir di sini dan dapat materinya, boleh monggo tolong share gitu ya, bantu sebarkan materi ini supaya orang-orang tua lain tuh lebih banyak tahu, lebih banyak aware dan juga kita bisa sama-sama melindungi anak-anak kita dari kejahatan seksual ini. Dan semoga balik lagi intinya dan yang paling penting juga adalah jangan lupa doa gitu ya, doa sama Allah, semoga Allah lindungi anak-anak kita dari kejahatan seksual ini. Boleh pakai PDF-nya Ai ya berarti ya iya. Kan ini nanti yang ngisi absensi boleh dapat materinya nih. Boleh, boleh. betul. Boleh, Ya. oke. Saya mau nanya nih sebelum ditutup doa, tolong ditulis di chat. Kalau kita bikin acara sharing-sharing gini sekali, pada mau hadir nggak ya kira-kira? Tolong ditulis di chat dong. Mau gitu, mau. Survei gitu ya, Bi, sekalian ya, Bi. Survei, ya siapa tahu biar panitianya pada semangat gitu. Siapa tahu mungkin. Silakan Gita diulangi lagi pertanyaannya. Iya, silakan. Saya juga tidak bosan mengingatkan untuk rekan-rekan semua hadirin, silakan diisi presensinya tadi ya. Presensi untuk hadir di acara ini karena nanti kita akan kirimkan materi yang sudah disampaikan oleh Kak Ai dan juga rekamannya begitu. Jadi tadi sudah diizinkan untuk disebar seluas-luasnya ya ke lingkungannya, ke rekan-rekannya, ke sahabat-sahabatnya, ke keluarganya yang lain supaya ilmunya atau edukasi ini juga sampai ke banyak orang. Ini banyak yang tanya juga katanya minta lagi link presensi absensinya silakan. Boleh dibantu. Wah, ini Umi banyak nih Umi, banyak yang bilang mau katanya, mau banget Umi, mau, insya Allah mau. Ya, nanti yang udah ngisi absensi kita masukin aja ke grup Muslimat Talk. Insya Allah sebulan sekali akan bergantian nih para pakarnya ya. Ada yang jago media sosial, gimana caranya untuk aktif di Instagram, ada yang nanti juga psikolog pendidikan dan lain-lain ya. Insya Allah ini jadi sarana kita untuk berbagi. Insya Allah kerjasama antara Rumah Bambini dan Muslimah Istiqomah serta keluarga Kuku, keluarga tangguh ya Kuku. Di sini ada Ibu Fatimah Nur. Terima kasih semuanya. Moga-moga kita bisa bertemu bulan depan. Dan terima kasih juga buat host kita yang kece banget ini. Ada salting nih Umi. Pembicara kita Narsum Aisyah juga kepada Kuku dan Fatimah dan Dewi dari Kuku. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sebelum ditutup doa nih sama Umi, sekali lagi boleh diisi presensinya jangan lupa ya nanti supaya kita bisa share materinya dari KAI dan langsung saja mungkin ya Umi ya kita tutup acara yang pagi hari ini dengan doa oleh Umi Fira. Silakan ya, Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Gita. Ya, alhamdulillah kita tutup 2 jam yang insya Allah sangat bermanfaat ya. Karena kita berkewajiban untuk melindungi anak-anak kita, menanamkan nilai-nilai yang bisa menjaga mereka nanti. Bukan hanya menjaga mereka, tapi juga nilai-nilai diwariskan juga untuk anak cucu kita nanti gitu. Marilah kita buka doa kita dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Semoga pembacaan Ummul Kitab Al-Fatihah ini
menjadi pembuka diterimanya, diijabahnya doa-doa kita, dan dikuatkan lagi azam kita ya untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses dunia akhirat, anak-anak yang terjaga dari segala fitnah dan mara bahaya, dan anak-anak yang nanti insya Allah akan menjadi penolong orang tuanya nanti di yaumil akhir. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syifa wa su'il qadha wa syaqatal a'da. Allahumma rabbana najjina minal qaumidh dhalimin. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Umi Fira atas doa di penutup acara hari ini, dan alhamdulillah talkshow keluarga Kukuh telah sampai di penghujung acara. Terima kasih juga kepada Ibu Fatimah Nur yang telah hadir berpartisipasi pada hari ini, juga kepada seluruh hadirin yang telah hadir bersama kami sampai akhir acara. Semoga apa yang kita diskusikan pagi hari ini bisa membawa manfaat, keberkahan, dan juga kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi keluarga kita dari hal-hal yang tidak baik. Baik, kalau begitu kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama acara ini berlangsung. Saya Gita Aulia pamit undur diri. Insya Allah kita ketemu lagi ya di talkshow berikutnya dengan pembahasan yang tidak kalah menarik. Oh iya, ada foto bersama kah kata Aska? Boleh, boleh banget dong. Boleh banget, kita foto bersama, masih ada 74 orang di sini. Wah, ayo kita buka. Kayaknya yang tinggal udah tahu ada foto bersama. Oke. Silakan dibuka untuk kameranya ya. Sama Aska mungkin dibantu untuk screenshot ya. Saya kasih aba-aba ya. Udah siap ya? Ini akan dilakukan beberapa kali ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Berapa kali lagi nih Aska, kalau boleh tahu nih, mungkin biar semua layar bisa ketangkap. 2 kali lagi mungkin ya? Kasih aba-aba dulu, bentar. Oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh. Alhamdulillah, selesai juga fotonya. Nanti mungkin kita share ya
sekalian sama Ya. materi dari Kak Sampai Ai. jumpa bulan depan. Insya Allah kita bikin lagi ya bulan depan ya. Ya, Oke. insya Allah. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Dadah. Hah?